AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Ada kabar yang benar-benar ditunggu-tunggu. Kabar yang bukan hanya sekadar janji atau spekulasi, yang selama ini berseliweran di media sosial dan grup WhatsApp. Ini kabar yang resmi sudah disahkan dan sudah siap dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia, melalui kerjasama antara Taspen Kementerian Keuangan, serta dukungan penuh dari DPR, telah mengesahkan data final penerima pesangon pensiunan. Tidak hanya itu, skema pencairan terbaru juga sudah ditetapkan secara resmi, dan sebentar lagi dana tersebut benar-benar akan langsung masuk ke rekening para penerima yang berhak. Bagi banyak pensiunan yang sudah menunggu bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 1 dekade sejak pengajuan awal, momen ini ibarat jawaban nyata dari penantian panjang. Data yang sebelumnya masih dalam tahap verifikasi berlapis-lapis, kini sudah benar-benar final dan tidak ada perubahan lagi. Itu artinya, siapa saja yang namanya sudah tercantum dalam daftar resmi tersebut, tinggal menunggu proses pencairan yang dalam waktu dekat, dan akan dimulai secara bertahap. Informasi ini bukan prediksi atau analisis, hari ini murni konfirmasi resmi, yang sudah ditandatangani dalam rapat akhir bersama pihak terkait. Satu hal yang perlu digarisbawahi, skema baru ini dirancang agar pencairan bisa lebih adil, merata dan transparan, tidak seperti pola lama yang membuat banyak orang harus bolak-balik verifikasi. Kali ini semua prosesnya sudah otomatis sesuai data. Taspen dan kementerian bahkan ada mekanisme khusus untuk memastikan dana bisa cair tanpa harus repot datang ke kantor cabang atau mengisi ulang berkas. Sistem transfer langsung ke rekening penerima dipastikan lebih aman dan cepat. Jadi kalau selama ini Anda, karyawan Anda, atau orang tua Anda masih bingung, apakah dana pesangon yang dijanjikan pemerintah itu benar-benar ada atau tidak? Sekarang jawabannya jelas. Sudah ada ketetapan resmi, sudah ada daftar final penerima, dan skema pencairannya sudah disiapkan untuk dijalankan minggu ini. Jangan sampai ketinggalan informasi resminya. Dipastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena di sini kami akan kupas tuntas siapa saja penerimanya, berapa besarnya, bagaimana cara pencairannya, dan kapan tepatnya dana itu akan masuk ke rekening Anda. Dan yang paling menarik dari skema pencairan pesangon kali ini adalah bagaimana pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi pihak yang merasa tertinggal atau dipersulit dalam prosesnya. Dan selama beberapa bulan terakhir, Taspen bersama Kementerian Keuangan telah melakukan validasi ulang terhadap data pensiunan, bukan hanya melalui dokumen yang sudah ada, tetapi juga dengan mencocokkan langsung ke database kependudukan dan catatan kepegawaian nasional. Jadi kalau dulu sering muncul keluhan soal data ganda, nama yang salah tulis atau rekening yang belum aktif, semua hal tersebut kini sudah diselesaikan dalam tahap akhir validasi ini. Inilah sebabnya kenapa daftar penerima yang sekarang disebut sebagai data final penerima pesangon 2025 benar-benar sudah dikunci dan dipastikan akurat. Ini bukan sekedar daftar asal comot atau daftar sementara seperti beberapa update yang muncul tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses penyusunan skema baru ini, pemerintah ternyata cukup mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Banyak organisasi pensiunan baik dari kalangan ASN, TNI, Polri, maupun BUMN ikut duduk dalam forum diskusi dan menyampaikan keluhan serta saran mereka. Salah satu hal yang paling sering disuarakan adalah soal keadilan. Tidak sedikit pensiunan lama yang merasa seperti dianaktirikan dibanding mereka yang pensiun lebih baru, padahal secara masa pengabdian dan hak pesangon, seharusnya semua punya hak yang sama besar. Karena itulah dalam skema baru ini, ada formula tambahan yang disebut sebagai koreksi masa tunggu. Artinya bagi pensiunan yang sudah menunggu lebih dari 5 tahun, besaran pesangon mereka otomatis ditambahkan nilai kompensasi keterlambatan. Jadi bukan hanya dana pokok pesangon yang cair, tapi juga ada tambahan sebagai bentuk pengakuan atas lamanya masa tunggu tersebut. Selain itu, Taspen juga memastikan bahwa metode pencairannya tidak akan ribet. Kalau dulu pensiunan harus bolak-balik ke kantor cabang untuk legalisasi berkas, kini prosesnya sepenuhnya berbasis sistem. Taspen sudah bekerja sama dengan 27 bank nasional yang menjadi mitra resmi untuk penyaluran dana pesangon ini. Jadi bagi penerima yang rekeningnya sudah terdaftar dan aktif di salah satu bank mitra tersebut, dana akan langsung masuk otomatis tanpa perlu proses tambahan. Bagi yang rekeningnya belum aktif atau berbeda, Taspen sudah membuka jalur konfirmasi daring online yang bisa diakses dari rumah, cukup lewat HP atau komputer saja. Ingat,
Stabilitas fiskal adalah kunci agar negara tetap mampu menjalankan berbagai program sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang semuanya juga berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat luas termasuk Anda. Saat maka wajar jika pendekatannya bertahap, berbasis evaluasi yang ketat, dan mengutamakan keberlanjutan jangka panjang. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kapan sebenarnya perubahan ini mulai berlaku? Kapan gaji baru itu cair? Kapan manfaat pensiun baru itu bisa dinikmati? Pemerintah sudah menetapkan bahwa perubahan ini berlaku efektif mulai bulan depan. Artinya, bagi Anda yang termasuk dalam dua kelompok yang telah disebutkan tadi, dalam waktu dekat Anda akan mulai merasakan perbedaannya secara nyata di slip gaji atau laporan pensiun Anda, dan jangan khawatir, pemerintah sudah bekerja sama dengan instansi terkait seperti Taspen untuk mempercepat proses administrasi, sehingga hak Anda bisa segera diterima tanpa hambatan berarti. Namun, tentu saja proses administrasi ini membutuhkan kelengkapan data. Jadi bagi Anda yang merasa termasuk dalam dua golongan penerima manfaat, pastikan semua data sudah benar. Meskipun proses perubahan butuh waktu, kadang memang terasa lambat, kadang terasa kurang adil kalau dilihat dari perspektif pribadi, tapi secara umum ada kenaikan antara 8 hingga 12% dari gaji pokok sebelumnya, sementara untuk pensiunan manfaat tambahan, yang diberikan meliputi kenaikan manfaat dasar hingga 10%, serta tambahan manfaat tunjangan khusus, berdasarkan masa bakti dan jabatan terdahulu. Bagi Anda yang masih aktif bekerja, perubahan ini juga memberikan sinyal positif, bahwa reformasi birokrasi terus berjalan, pemerintah tidak lagi hanya bicara tentang efektivitas kerja, tapi juga mulai serius memperbaiki kesejahteraan sumber daya manusia di sektor publik. Ini mendorong suasana kerja yang lebih sehat, lebih produktif, dan tentunya lebih adil, karena kita semua tahu, motivasi seseorang untuk bekerja dengan dedikasi penuh tidak hanya datang dari idealisme saja, tapi juga dari penghargaan nyata yang dirasakan atas kerja kerasnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada keberatan atau pertanyaan terkait keputusan ini? Pemerintah sudah membuka jalur komunikasi resmi. Setiap PNS dan pensiunan bisa mengakses informasi melalui situs resmi instansi terkait atau menghubungi layanan pelanggan yang sudah disediakan di berbagai kantor pemerintahan daerah. Jangan ragu untuk bertanya. Jangan sungkan untuk meminta klarifikasi. Ini hak Anda, dan pemerintah sudah berkomitmen untuk melayani dengan lebih transparan. Kalau bicara soal masa depan, kebijakan ini sebenarnya hanya langkah awal. Dari reformasi yang jauh lebih besar, pemerintah menyiapkan revisi menyeluruh terhadap sistem pensiun nasional, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan skema pensiun campuran, di mana manfaat pensiun didasarkan pada kombinasi antara masa kerja, jabatan, dan kontribusi pribadi. Tujuannya adalah menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, lebih fleksibel, dan lebih mampu bertahan di tengah perubahan demografi Indonesia yang menuju ke masyarakat menua. Bayangkan saja, dalam 20 tahun ke depan, jumlah pensiunan di Indonesia akan meningkat drastis, maka kalau tidak ada reformasi mulai dari sekarang, sistem yang ada bisa kolaps. Itulah mengapa pemerintah mulai menggerakkan perubahan sejak hari ini, sedikit demi sedikit tapi pasti. Anda yang saat ini masih aktif bekerja atau baru pensiun adalah bagian penting dari transisi besar ini. Tetap ikuti perkembangan resmi. Dapat peroleh informasi Anda Feder. Jaga komunikasi dengan instansi terkait. Pastikan Anda tahu jalur resmi untuk bertanya dan mengurus hak-hak Anda. Ketiga, tetap aktif baik dalam pekerjaan maupun dalam komunitas pensiunan, karena perubahan berikutnya mungkin mempertimbangkan kontribusi aktif Anda dalam membangun masyarakat, bahkan setelah masa kerja berakhir. Sampai jumpa di info terupdate berikutnya. Selamat Channel.